Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gangguan Adiksi. Anggota kelompoknya ada Talita Amadea, Saila Zarfarina, dan Muhammad Haris. Pengertian gangguan adiksi. Gangguan adiksi adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kendali terhadap penggunaan suatu zat atau perilaku tertentu karena munculnya dorongan yang sangat kuat dan berulang untuk melakukannya. Meskipun sudah mengetahui dampak negatifnya, adiksi tidak hanya terbatas pada obat-obatan atau alkohol, tetapi juga bisa berupa perilaku seperti bermain game, berjudi, menggunakan media sosial, atau berbelanja secara berlebihan. Intinya, adiksi adalah ketergantungan yang bersifat psikologis maupun fisik. Jenis gangguan adiksi. Secara umum, gangguan adiksi dibagi menjadi dua jenis. Pertama, adiksi zat atau substance addiction seperti narkotika, alkohol, nikotin, dan obat-obatan terlarang. Kedua, adiksi non-zat atau behavioral addiction seperti adiksi game online, media sosial, seks, berbelanja, dan judi daring. Kedua, jenis adiksi ini memiliki kesamaan pada mekanisme otaknya yang memunculkan rasa senang atau dopamin yang menyebabkan seseorang sulit mengendalikan diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab atau pemicu adiksi. Adiksi tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor biologis, seperti ketidakseimbangan neurotransmitter di otak dapat memicu ketergantungan. Yang kedua ada faktor psikologis, misalnya stres, depresi, rasa kesepian, dan ingin untuk melarikan diri dari masalah. Sementara faktor sosial dan lingkungan seperti tekanan teman sebaya, pola asuh keluarga, serta akses mudah terhadap zat atau perilaku adiktif juga berperan besar. Biasanya adiktif terjadi kombinasi dari semua faktor tersebut. Selanjutnya ada ciri dan gejala gangguan adiksi. Orang yang mengalami gangguan adiksi cenderung menunjukkan perilaku yang berulang, kehilangan kendali terhadap dirinya, dan terus-menerus melakukan perilaku tersebut meskipun ia sudah sadar akan dampaknya. Gejala umumnya meliputi perasaan cemas atau marah jika tidak bisa melakukan aktivitas adiktif, perubahan suasana hati, penurunan prestasi atau produktivitas, dan menarik diri dari lingkungan sosial, serta munculnya gangguan fisik seperti kelelahan dan gangguan tidur. Baik, saya Talita Amadea akan melanjutkan dampak gangguan adiksi. Dampak adiksi sangat luas, mencakup fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan tidur, dan penurunan daya tahan tubuh. Secara psikologis, memicu stres, kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Sementara secara sosial, penderita bisa kehilangan hubungan dengan keluarga, teman, dan pekerjaan. Dalam jangka panjang, adiksi juga dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan ada penanganan dan pencegahan adiksi. Penanganan gangguan adiksi memerlukan pendekatan holistik, baik medis maupun psikologis. Secara medis, dapat dilakukan dengan detoksifikasi dan terapi obat, sedangkan dari sisi psikologis digunakan terapi kognitif perilaku atau CBT, konseling, atau rehabilitasi. Dukungan keluarga dan lingkungan juga sangat penting dalam proses pemulihan ini. Untuk pencegahan, perlu dilakukan edukasi sejak dini tentang bahaya adiksi, mengembangkan kemampuan mengelola stres, serta memperkuat kontrol diri dan spiritualitas. Dan kesimpulannya, jadi gangguan adiksi ini sebuah masalah kompleks yang melibatkan aspek biologis, berdampak pada individu, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Adiksi bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Pemahaman yang baik, pencegahan sejak dini, dan dukungan sosial yang kuat itu sangat penting untuk mengatasi serta mencegah
berkembangnya perilaku adiktif.